Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang modul 4 perkembangan peserta didik siswa, perkembangan peserta didik. Yang mana kami akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan fisik dan psikomotorik yang ada pada modul 4 KB1. Ini adalah tugas resum dari Bapak dosen Muhammad Zaka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan fisik dan psikomotorik. Perkembangan fisik atau disebut juga dengan pertumbuhan biologis itu akan kita jelaskan mulai dari masa dalam kandungan sampai dewasa. Perkembangan fisik meliputi perubahan tubuh, pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Perkembangan cara menggunakan tubuh seperti keterampilan motorik dan perkembangan seksual. Perubahan kemampuan fisik dari anak kecil sampai dewasa, kita akan memiliki fisik yang berbeda-beda. Aspek perkembangan individu, yaitu satu, sistem saraf atau perkembangan emosi pada anak. Yang kedua adalah otot-otot. Jadi otot-otot itu adalah sistem perkembangan yang meliputi faktor motorik. Jadi kita bisa bergerak, kita bisa mengangkat, kita bisa berlari, berjalan, itu adalah faktor otot-otot atau kecerdasan motorik. Kelenjar endokrin, yaitu menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku yang baru seperti perasaan senang bersosialisasi dengan lawan jenis. Itu adalah kelenjar endokrin. Yang keempat adalah struktur fisik, meliputi kita semakin dewasa kita akan semakin tinggi, kita akan semakin berat badan kita akan semakin meningkat. Dan yang kedua adalah karakteristik perkembangan fisik. Nah, karakteristik perkembangan fisik yaitu berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Karakteristik dari umur 0 sampai 5 tahun ditandai dengan adanya gerakan-gerakan dasar. Perempuan dan laki-laki memiliki gerakan dasar yang berbeda. Perempuan terkadang lebih kalem, beda dengan laki-laki yang biasanya lebih aktif. Yang kedua, usia 5-11 tahun adalah ciri-cirinya koordinasi mata sudah berkembang dengan baik, otot-ototnya sudah berkembang akan tetapi masih lemah. Di usia 8-9 tahun yaitu perbaikan koordinasi tubuh, koordinasi mata dan tangan udah lebih baik, koordinasi otot dan saraf masih kurang baik. Jadi cenderung aktivitas yang ada kontrak fisik bagi laki-laki. Segi fisiologi wanita lebih maju 1 tahun dibanding laki-laki. Lanjut, faktor yang mempengaruhi karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Jadi yang tadi adalah karakteristik fisik, yang sekarang adalah karakteristik psikomotorik. Karakteristik perkembangan fisik, perkembangan psikomotorik anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun sudah bisa berputar-putar, berjalan, sudah bisa melafalkan kata A, B, sampai C, dan lain-lain. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada anak usia 4 tahun sudah lebih bisa mengontrol dirinya untuk tidak jatuh, untuk berkata-kata yang lebih banyak lagi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi, dilanjut kepada faktor yang mempengaruhi keadaan perkembangan fisik, yaitu genetik dan lingkungan.
Jadi keturunan itu merupakan faktor yang pertama untuk pada fisik perkembangan anak. Yang kedua adalah gizi. Gizi anak jika dijaga itu akan lebih bagus daripada anak yang sembarangan makan apa-apa. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang kecil yang sering tantrum itu adalah masalah orang tuanya yang tidak bisa menangani gangguan emosional anak. Yang keempat, jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan dan laki-laki kadang memang berbeda. Laki-laki sering terlihat aktif sedangkan perempuan lebih kalem. Yang kelima, status sosial ekonomi. Anak yang status sosial ekonominya lebih bagus biasanya cenderung lebih sehat, cenderung lebih aktif dibanding dengan yang ekonominya di bawah. Nomor 6, kesehatan. Nomor 7, bentuk tubuh. Anak yang memiliki rata-rata di atas bobot itu biasanya lebih kuat daripada yang di bawahnya. Nomor 8, sistem saraf. Nomor 9, pertumbuhan otot-otot. 10, perkembangan kelenjar endokrin yang tadi saya jelaskan. Nomor 11, perubahan struktur jasmani. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik anak adalah 1, pola asuh orang tua. Biasanya orang tua yang sering mengekang anak akan menyebabkan anak lebih cenderung pendiam daripada anak yang dibiarkan mengekspresikan sesuatu sesuai keinginannya. Nomor 2, genetik turunan. Jadi turunan itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi psikomotorik anak. Nomor 3, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan adalah penyebab utama kenakalan remaja. Biasanya ketika kenakalan remaja terjadi, anak itu salah teman, anak itu ada di lingkungan yang salah. Nomor 4, interior ruangan belajar. Ruangan belajar juga berpengaruh kepada aktivitas belajar siswa. Siswa akan merasa nyaman di bawah interior yang nyaman. Yang nomor 5 adalah implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik pada pembelajaran, dan khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Peran guru sangat penting membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Terlebih perkembangan fisik peserta didik berpengaruh aspek emosinya. Bila guru tidak mampu memahami hal tersebut, maka yang tampak peserta didik menjadi sulit diatur karena perbedaan fisik dan psikomotorik anak-anak dalam kelas. Guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran, mempertimbangkan karakteristik dari beberapa siswa yang berbeda di dalam kelas. Di antaranya kita bisa mempertimbangkannya dengan 1, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individu dari anak. Karena anak di dalam kelas itu akan berbeda-beda karakter. Jadi seorang guru harus bisa memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Nomor 2, orang tua dan peserta didik harus selalu mengingatkan pentingnya makanan yang bergizi. Bila kita sudah makan makanan bergizi, kita akan sehat dan pelajaran tidak akan terganggu karena sakit dan lain-lain. Yang ketiga, media pembelajaran harus bervariasi dan bisa bicara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak. Jadi media dalam pembelajaran itu sangat penting untuk bisa mengoptimalisasikan pembelajaran di dalam kelas. Nomor 4, guru lebih banyak memberikan stimulus untuk mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. Jadi stimulus dan respon itu harus di dalam kelas. Kita harus memancing siswa untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya, dengan gurunya, dan dengan sesama kerabat di dalam kelas. Nomor 5, guru mendorong siswa menentukan pilihan sendiri meningkatkan pertumbuhan. Anak yang dibiarkan berekspresi tentang dirinya sendiri itu akan lebih bagus daripada anak yang dikekang dan di bawah tekanan guru. Nomor 6, lingkungan pendidikan menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik.
Kita sebagai guru tidak boleh serta-merta dalam satu hari, dalam 12 jam pembelajaran, dalam 6 jam pembelajaran kita monoton. Jadi harus ada metode-metode untuk bermain dan membiarkan anak-anak bermain pada waktu istirahat. 7. Stimulus anak dapat menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik dan psikomotorik. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat pembelajaran yang mengkaitkan dengan psikomotorik siswa. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.